Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael JS Purba. Jadi kali ini aku mau cerita dan sharing sesuatu yang ringan-ringan saja, yaitu tentang perjalananku bagaimana bisa diterima di teknik perminyakan ITB. So, langsung aja ya. Jadi awalnya aku cerita tentang SMA dulu ya. Nah, jadi sebenarnya aku itu berasal dari SMA Negeri 1 Sidikalang. Kalau misalkan kalian tahu, SMA Negeri 1 Sidikalang itu berada di kota Sidikalang. Iya pasti. Ya, kota Sidikalang. Kota Sidikalang ini berada di Kabupaten Dairi, di mana Dairi ini berada di Sumatera Utara. Nah, jadi Dairi ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Sumatera Utara. Nah, singkat cerita, pada tahun 2011, aku itu lulus dari SMA Negeri 1 Sidikalang. Nah, pada saat itu bulan April kalau nggak salah ya, setelah selesai UN, langsung berangkat ke Bandung. Nah, itu berdasarkan inisiatif dari orang tua sih sebenarnya. Dari awal aku nggak ada gambaran gitu gimana hidup di Bandung, gimana bisa belajar dan juga bimbingan di Bandung. Nah, orang tua kebetulan dapat insight itu dari tetangga gitu yang kebetulan berkuliah di Unpad. Nah, jadi pada tahun 2011 singkat cerita aku berangkat ke Bandung dan ngekos di Bandung. Dan di Bandung itu aku ikut bimbingan. Nah, pada saat itu lagi hype-nya bimbingan. Dan aku bimbingan pada saat itu di SSC, Sony Sudirman College ya. Nah, ya. Apa benar ya? Benar nggak ya? Kepanjangannya itu SSC. Nah, jadi waktu itu aku bimbingan di SSC di Sumur Bandung. Sumur Bandung kalau misalkan kalian ingat. Sekarang udah nggak ada SSC di sana. Tapi dulu di situ ada SSC. Dulu ingat waktu itu ke sana setiap pagi pasti makan nasi kuning. Nah, nasi kuningnya enak banget di depan SSC. Jadi pagi-pagi nih berangkat jam 5:30. Dulu aku ngekos di Dago atas. Nah, itu dulu naik angkot ke sana ke Sumur Bandung, terus di situ sarapan itu nasi kuning sama telur, enak banget. Nah, singkat cerita, disitulah perjalananku untuk bimbingan. Nah, bimbingan ini belajar tentang bagaimana soal, bagaimana passing grade. Nah, jadi passing grade itu kayak persentase yang harus kita lewati supaya kira-kira kita bisa masuk. Persentase minimal itu cuma perkiraan aja sih sebenarnya. Tiap tahun itu berbeda-beda. Nah, jadi di situ mulai belajar materi pengulangan dan lain sebagainya, pengulangan materi-materi SMA mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dan materi-materi yang kira-kira akan diujikan sesuai dengan jurusan yang kita mau ambil atau fakultas yang mau kita tuju. Pada saat itu memang dari awal aku udah berniat mau masuk ke ITB Bandung, kalau enggak UI mengambil itu. Nah, ujian tulis ya. Jadi singkat cerita, kita sering tryout bahkan bersama teman-teman dulu sering banget itu lomba-lomba tryout yang paling tinggi, passing grade yang paling tinggi itu bakalan ditraktir nih sama lawannya yang lebih rendah passing grade-nya. Even itu cuma 1%, jadi seru banget waktu itu. Belajar bareng, diskusi bareng. Wah, kayaknya kalau dibanding-bandingin dengan sekarang itu enak banget waktu itu. Seru, mainnya oke, terus sama-sama baru ngerantau juga kan, budayanya masih pekat lah, apalagi yang orang Batak dari kampung tembak langsung ke Bandung gitu kan. Pokoknya seru banget waktu itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu aku ternyata masuknya itu bukan di jalur tulis. Kebetulan diberikan kesempatan untuk masuk di jalur undangan pada tahun 2011. Itu masuk di STTM ITB. Nah, jadi pas di angkatan kita itu yang pertama tuh yang ada jalur undangannya. Jadi kalau misalkan waktu itu kita masih agak-agak kurang percaya kalau misalkan jalur undangan itu bisa langsung masuk. Apalagi waktu itu ada juga istilahnya rumor-rumor bilang kayak yang undangan besar peluangnya untuk gagal atau nggak lulus di next step karena dokumen, kelengkapan berkas dan lain sebagainya, verifikasi nilai raport, macam-macam lah. Jadi kita nggak expect lah bisa masuk langsung misalnya jalur undangan. Ternyata diberi kesempatan untuk masuk. Terus selanjutnya kita bersama-sama dengan yang ujian tulis itu diterima di penerimaan mahasiswa baru di Sabuga, yaitu melalui istilahnya dari rektor lah yang menerima mahasiswa baru. Ada berapa ribu itu aku lupa juga, dan kebetulan masuk di STTM ITB. STTM ITB itu bagi teman-teman yang belum tahu, itu STTM Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Jadi di sini itu terbagi atas 4 subjurusan nantinya.
Nah, tapi semuanya masih disatukan dalam satu fakultas. Nah, di sini itu ada teknik pertambangan, ada teknik perminyakan, ada teknik geofisika, dan ada metalurgi. Jadi FTTM terbagi atas 4. Dan masing-masing ini berbeda-beda masing-masing. Yang tambang itu sudah jelas, bergerak di bidang tambang, yaitu biji-biji besi, emas, nikel, timah, banyak hal. Yang kedua, perminyakan itu tentang minyak dan gas bumi yang diambil dari dalam tanah, melalui pipa dan lain sebagainya. Itu yang geofisika ini untuk eksplorasi dan juga ngecek tentang sumber daya, baik itu gas, minyak dan gas, maupun emas, besi, timah, nikel dan lain sebagainya. Sementara metalurgi adalah bagian pengolahan, yaitu mengolah biji-biji besi atau bahan-bahan tambang yang tadinya supaya bisa langsung digunakan di pabrik-pabrik sehingga bisa lebih diberdayakan, atau misalkan jadiin istilahnya bahan baku gitu, emas atau mungkin emas murni atau mungkin besi yang sudah dimurnikan, kira-kira kayak gitu. Nah, singkat cerita kita diterima nih di FTTM. Nah, ini wah menarik sih, maksudnya awal-awal masuk itu kan kita hype-nya wow, semangatnya tinggi banget kan, lagi baru-baru masuk gitu, wah kita berkuliah, kita mahasiswa gitu kan. Nah, terus kita semangatnya, bahkan aku ingat itu waktu pertama-tama kali kuliah, seminggu pertama kuliah itu semangat banget, bahkan bangun jam 5 terus mandi gitu kan. Bayangin aja sampai di kampus itu jam setengah 7 gitu kan, jam 7, astaga, kalau kita pikir-pikir sekarang itu kayak nggak ngerti tentang perkuliahan lah, maksudnya masih semangat kali gitu, kayak euforianya itu masih terasa. Jam setengah 7 ke kampus di hari biasa, bahkan pas pertama kali dosennya nyampe kita baru nyampe gitu, telat gitu kan. Nah jadi euforia masuknya itu masih kencang, masih keras, masih semangatnya. Nah, selanjutnya mulailah merasakan masa-masa TPB. Nah, bagi yang belum tahu, TPB itu tahap persiapan bersama. Di mana tahap persiapan bersama ini di ITB itu menyetarakan pengetahuan anak-anak mahasiswa yang baru masuk dari berbagai daerah. Kan berbeda-beda ya, kurikulum mungkin sama, tapi pengetahuan atau dasar-dasarnya itu berbeda-beda. Mungkin yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, beda-beda ini. Matematikanya, fisika, kimia, biologi, itu dasarnya berbeda. Nah, jadi di sini di masa TPB ini disetarakan lah. Jadi selama 2 semester itu ngulang pelajaran SMA dulu tentang matematika, fisika, kimia, dan juga biologi ya, sama bahasa juga, untuk disetarakan ya. Selanjutnya nanti bisa sama-sama diujikan masing-masing semester. Jadi TPB ini ada 2 semester. Nanti diujikan semester 1, lagi semester 2 untuk yang tingkat advance ya. Sembari selama TPB ini diajarkan dan juga istilahnya diarahkan ke masing-masing jurusan, kira-kira yang minatnya apa nih. Ini euforia tinggi kan pada saat TPB itu juga. Kita ada yang namanya ospek. Mas coba. Waktu TPB juga kita ada ospek fakultas sebelum masuk fakultas. Kita di ospek juga sama kakak kelas kita tadi. Sekaligus disambut sih penerimaan. Kakak kelas kita ada berbagai kegiatan lah. Ya ada yang serunya, ada nggak serunya juga. Capeknya dapat juga. Nah, jadi itu sembari juga kita harus ngejar nilai nih. Karena sebelum kita masuk ke penjurusan itu ada saringannya, itu saringan minat dan juga saringan berdasarkan IP. Jadi kan kita selama kuliah itu udah ada 2 semester tuh. Nilai dari 2 semester ini ada batas minimumnya. Kebetulan banyak tuh yang dulu pada zaman tahun-tahun itu mau masuk kan, sementara kuotanya sedikit, sehingga nilai minimum aja dari abang kelas tahun 2010 yang masuk perminyakan itu 3,5 coba. Itu artinya IP semester 1 tambah IP semester 2 dibagi 2 gitu. Ini 3,5 kan, wah itu dulu stresnya minta ampun sih. Jadi kayak tidur gak tidur, belajar waktu mau ujian, baca buku dan lain sebagainya. Pokoknya wah gila-gila. Sama ospek juga, ospek fakultas, terus ada juga kaderisasi dari istilahnya daerah. Bagi waktunya itu susah banget. Tugas yang lumayan banyak juga, jadi istilahnya badannya kaget gitu. Dulu yang waktu SMA kan dipandu sama guru nih, tanyain sama guru, istilahnya itu
dituntun lah. Sementara kalau kuliah kan kita sebebas-bebasnya, saking bebasnya kita kadang harus belajar mau manajemen diri sendiri. Gila, kapan ngerjain tugas, kapan ngerjain tugas besar, kapan belajar ujian dan lain sebagainya. Gak bakalan ditanya-tanya sama dosen, gak bakalan istilahnya disuap-suapin sama dosen kan. Jadi ini tantangan tersendiri. Jadi istilahnya kita masih kaget. Terus waktu itu juga kita dari daerah kan, kebetulan kita dari daerah itu kaget juga yang sama namanya mata kuliah pemrograman. Mata kuliah pemrograman ini kan kita masih baru sama sekali. Istilahnya ada C++, bagus, banyak hal lah itu. Jadi kita bingung gitu, karena megang komputer aja dulu kita masih kagok lah istilahnya, agak keteteran lah, jalan lah sama orang mahasiswa yang ada asal dari SMA di Jawa, mungkin dari Bali. Wah, keren-keren, dan kita ada tuh udah kayak minum susu ngerjainnya udah biasa dari SMA. Jadi kita itu kaget, harus ngejar juga, harus mulai nyoba-nyoba juga. Wah itu ini sih, jadi istilahnya mau masuk perminyakan lah kan. Makanya waktu itu kita juga kayak ya udahlah, istilahnya nekat high risk lah gitu, karena pengen gitu pengen. Jadi istilahnya waktu itu kalau nggak salah nilai pas minat 3,5, karena nilai IP ku 2 semester itu nggak nyampe segitu gitu. Jadi istilahnya ya udahlah, pilih aja berdasarkan pilihannya berdasarkan 2, minat dan juga bakat. Ya udah, minat dan juga bakat, ya bakat itu berdasarkan IP kan. Jadi udahlah, masukin aja pilihan pertama. Konsekuensinya kalau misalkan nggak masuk pilihan pertama, dia kan bakalan kelempar nih ke pilihan terakhir yang slotnya masih ada, karena kebetulan slotnya itu terbatas. Sekarang minatnya banyak, itu harus di istilahnya rentetin atau diurutkan berdasarkan IP dulu gitu untuk masuk. Saat itu kayak gitu. Jadi istilahnya kan sementara dilema juga tuh ya, ngambil yang nggak suka kayak nggak pas gitu. Jadi udah ambil aja, ambil terus akhirnya pada saat itu masuk. Terus istilahnya ya mungkin aku yang paling ranking terakhir di situ ya, karena IP-nya lumayan di bawah dari 3,5 pada saat itu di semester kan. Jadi mungkin pada saat itu aku lah mungkin salah satu orang yang ranking terakhir di perminyakan tahun 2011. Jadi saat itu mulai lama mulai kembali lagi naik. Istilahnya udah jelas nih jurusannya, belajar tentang minyak dan gas, belajar tentang bagaimana teknik-teknik untuk menghitung cadangan minyak di dalam bumi, bagaimana mengalirkan minyak dari dalam bumi yang mungkin sekitar 1 km atau 1000 meter dari bawah permukaan ke atas gitu. Cara mengalirkannya, gimana cara ngebuat gimana ngebornya, gimana membuat safety environment facility di atas permukaan supaya aman. Itu berbahaya bermain dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Terus gimana caranya untuk memisahkan minyak dan gas dan air, karena kebanyakan kan ada air dari bawah. Itu gimana cara misahinnya, dan gimana caranya airnya itu dibersihin dan diinjeksi lagi atau gimanain lah supaya nggak mencemari lingkungan. Terus gimana caranya supaya memisahkan kandungan minyak, aspal, ada resin dan lain sebagainya, ada pasir. Itu banyak pengotor lah supaya bisa untuk diolah sedemikian rupa. Itu kita pelajari bagaimana tentang memodelkan ada di bawah bumi itu, teknik reservoir, bagaimana ngebornya dari teknik pengeboran, bagaimana mengalirkannya dari pipa-pipa, yaitu teknik produksi. Jadi istilahnya bagaimana kita belajar tentang batuan juga, yaitu tentang petrofisik, karena kan minyak itu enggak kayak air di bawah, enggak, lebih kayak mentega ada di batu, pori-pori batuan gitu. Bayangin gimana ya kan. Jadi itu sangat sensitif, ada suhu dan tekanan tinggi, temperatur langsung cair gitu, kayak mentega lagi di kompor gitu kan, sebelah dikuali jadi cair kan. Itu minyak ini, tekniknya harus dibikin itu. Jadi istilahnya akhirnya masuk teknik perminyakan, dan di teknik perminyakan banyak banget tantangan dan bukan seenak ini, tidak segampang aku bayangkan di awal. Struggle tadi mungkin nanti. So buat kalian adik-adik yang baru masuk di perguruan tinggi dimanapun kalian itu, selamat. Jangan terlalu istilahnya bangga hati,
yang belum berkesempatan untuk masuk, tenang, masih banyak kesempatan. Yang penting kejar mimpi kalian. Jangan karena hanya sekedar masuk gadaikan mimpi kalian. Kejar mimpi kalian, apapun itu kalian yang jalani. Akan lebih gampang untuk melalui sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan kita impikan dan kita sukai, daripada yang gak kita sukai. Susah juga. Jadi kedepannya itu bakalan susah. Akan lebih gampang kalau misalnya kalian sukai. Jadi aku Rafael Purba.